maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kerupuk en een goed glas bier erbij. Wow. Jadi Opera Scott, aku tuh lagi kangen banget sama Belanda. Kan itu kampung aku kedua ya. Jadi aku lagi kangen. Nah, ngomongin tentang Belanda, Opera Scott, di podcast Versus hari ini aku kedatangan bintang tamu yang abis jalan-jalan dari Netherlands, weet je. Kalau dilihat dari postingannya sih seru-seru banget ya. Dia ini seorang penyenyong yang baru ngeluarin single terbarunya dia. Langsung aja kita sapa, di sini udah ada Citra Scholastika. Halo. Aku lihat kau bersama dia. Udah beda. Kurang mendesah. Kamu apa kabar sayang? Kabar baik sekali. Gue itu sebenarnya sama dia manajerku sama manajer sama kamu temenan ya kan? Karena satu univ. Iya kan? Jadi satu univ. Terus udah gitu kamu juga sering-sering pernah main-main juga ke podcast aku yang lain itu. Iya, sebelumnya viral juga. Abis itu kok menghilang. Iya. Kemana? Ke Belanda apa gimana? Gak sih, jadi kemarin abis liburan aja. Jadi okay. sebelum aku bekerja di akhir tahun, aku menyempatkan untuk liburan dalam rangka ulang tahun mamaku gitu. Oh, mama kamu juga diajak ke Belanda? Iya, jadi justru aku berdua dan bersama saudara lain juga gitu. Jadi kita merayakan ulang tahun mamaku. Nah, destinasi pertama itu di Belanda, startnya tuh di Belanda gitu. Jadi ada perjalanan rangkaian di Eropa. Di kemana aja tuh? Ke Belanda? Ke Belanda, ke Paris, ke Itali, ada ke Roma, ke San Marino. Oh my god, seru banget. Ada lumayan banyak sih karena ya deket-deket juga kan. Itu pertama kalinya gak sih ke Eropa? Iya, itu. How was it? What do you feel? Wow, itu pertama kalinya setelah ditunda-tunda bertahun-tahun karena pandemi dan lain-lain. Akhirnya momen yang paling pas adalah, dan karena aku pengennya kesana itu ulang tahun mama sih gitu. Jadi kayak nyari yang momen untuk ke bulan Oktober itu kapan. Dan pas lagi dingin-dinginnya tuh. Iya, makanya sempat ke Swiss juga. Jadi kayak wah, banyak memori yang seru karena banyak yang first time gitu bareng sama mama. Dan jatuhnya jadi kayak mom daughter time gitu. Seru jadi sebenarnya banyak yang kayak baru pertama kali lihat baru ngerasain salju. Mamaku sebenarnya lebih banyak yang pertama kan mamaku ya. Jadi kayak sangat seru dan sangat menyenangkan sekali. Dan apa yang paling disukai atau berkesan selama jalan-jalan ke Eropa? Aduh, semuanya seru. Gak ada momen yang paling banget ya. Maksudnya yang mungkin karena pertama kali buat mamaku dan itu benar-benar membuat dia kayak anak-anak gitu ya rasanya. Kayak mungkin pas merasakan salju di Swiss kali ya. Itu menikmati banyak banget, bukan hanya megang salju atau main-main, tapi lebih ke kayak momen-momen tempat-tempatnya yang kadang-kadang mungkin ini romantis kalau sama pasangan ya, tapi kayak entah kenapa rasanya tetap romantis gitu walaupun sama nyokap. Tapi kan di mana di Swiss itu sempat kemana? Kan ada tuh bisa ke Chamonix yang apa namanya? Mountain banyak. Gitu. Nah, kemarin tuh pas ke Mount Titlis. Jadi ke salju abadi gitu. Jadi ngerasain ya ada hujannya, terus bener-bener ngebentuk-bentuk boneka-boneka salju gitu. Dan karena sebenarnya ini rangkaian rohani gitu sih. Jadi trip rohani. Oh, jadi ke gereja-gereja. Jadi ada ke beberapa ke gereja, ada beberapa kayak tempat-tempat yang museum-museum yang memang menyimpan hal-hal rohani yang memang ternyata membuat mamaku juga senang gitu, apalagi ketemu teman-teman baru juga gitu. Oke. Ada keinginan atau rencana jalan-jalan ke sana lagi nggak sih? Pasti. Mungkin kemarin itu yang bikin kurang puas karena waktunya mepet. Tapi pengen berapa lama sih? 3 minggu. Oh, 3 minggu. Iya. Jadi kurang explore di satu kota. Misalnya di Milan tapi nggak sempat belanja yang banyak gitu. Misalnya kayak cuman jalan-jalan sambil foto sambil mendokumentasi. Aku sambil vlogging juga sih. Nah, cuman yang baru tayang yang di Belanda, makanya yang baru ketahuan Belanda. Oke. Nah, Citra ini kan kayaknya sosok artis yang religious banget gitu. Waktu itu juga sempat rame video menyanyikan lagu rohani di gereja katedral kan. Itu sempat viral. Nah, berarti Citra ini aktif di kegiatan gereja juga gak sih? Iya, mungkin selama aku nggak rilis lagu pop atau sekuler gitu ya, mungkin karena aku cukup keasikan dengan nyanyi lagu di gereja gitu. Rohani ya. Iya, rohani. Tapi kalau dibilang religius banget kayak maksudnya
masih proses. Iya. Dan ya aku masih anak muda biasa yang masih suka dengan dunia juga gitu. Jadi kalau aku takut deh kalau dibilang religius gitu, kayak maksudnya semua orang pasti pengen menjadi orang yang lebih baik. Cuman karena aku juga masih muda dan masih banyak hal yang aku kerjakan di dunia ini, aku masih explore banyak hal dan proses hidup tuh agak beda dari anak-anak biasanya. Biasanya kayak sekolah kerja. Kalau aku kerja dulu, ada sekolah kerja gitu. Jadi kayak perubahannya juga bikin aku juga masih kepo dengan apa yang terjadi di dunia anak muda gitu. Oke. Kita nih ngomongin sedikit tentang your mother ya. Tadi kan katanya kamu tuh. Apakah mamaku ada nanti diundang? Enggak. Ini acaranya beda ya. Ya selama di briefing tadi belum ada ya. Tadi kan katanya kamu ini tuh deket banget sama seorang ibu ya, mama kamu gitu. Ceritain dong kalian sedekat apa sih? Dekat sama nyokap karena mungkin keadaan yang membuat kita juga harus kompak dan dekat. Dan aku suka sekali mamaku tuh orang yang mudah untuk beradaptasi ya. Maksudnya cukup open, nggak yang walaupun dia ada di lingkungan dan keluarga yang konvensional, tapi tetap menjadi orang yang sangat berusaha untuk open, berusaha untuk mendengar anak-anak tuh mau seperti apa gitu. Dan terlihat susah, tapi untuk orang yang tadinya jauh dari dunia kota gitu, terus tiba-tiba tinggal di kota dan melihat pekerjaan yang tiba-tiba berubah, membuat mamaku juga apa ya, karena komunikasi kita itu tidak mudah, jadi malah kayak punya hubungan yang lebih solid gitu. Karena setiap hari kita belajar, setiap hari kita berproses. Jadi makin lama terlihat jadi kayak kompak dan deket gitu. Padahal sebenarnya ya itu pasti dipenuhi dengan argumen, ada ketidakcocokan, ada cara pandang yang berbeda, ada background kehidupan yang berbeda, cara mamaku tumbuh seperti apa, aku tumbuh seperti apa, itu kan pasti banyak banget perbedaannya gitu. Jadi tapi ternyata di situ adalah warna-warni yang membuat kita jadi deket gitu. Tapi ini ada salah satu artikel berita online gitu yang bilang bahwa katanya seorang Citra Scholastika ini masih enjoy menjomblo. Emang benar begitu? Apa karena terlalu fokus dengan kerjaan sama keluarga? Enggak, I'm taken. You're taken. Iya, cuman I didn't know about that. Hubungan aku kayaknya kurang menarik untuk di beberin. Beberin. Kayak fakta kali. Tapi memang fakta sih. Cuma maksudnya kayak kurang menarik aja buat jadiin konten gitu. Oke. Tapi udah lama dong gitu. Ya malu sama yang udah lama bertahun-tahun. Maksudnya dibilang lama nggak lama-lama juga. Cuman ya nggak sebentar juga. Oke. Tapi emang nggak mau kamu kayak ya udahlah nggak penting ini gitu. Iya, lebih ke kayak nggak penting mungkin ya. Maksudnya aku pengen orang tahu tentang kehidupan aku di bagian karya aja gitu. Jawabannya ini banget ya. Jawabannya diplomatis dan aman. Aman banget ya. Sebenarnya bukan aman ya, karena emang nggak tahu ya. Kayak mungkin nggak menemukan keseruan untuk, mungkin partner aku ini nggak apa ya. Karena bukan di dunia entertainment juga. Jadi kayak kalau mau dibahas dan dikupas tuntas di entertainment tuh mungkin dianya juga kurang nyaman sih. Gitu ya. Dia juga kurang nyambung. Karena aku belum menikah ya. Jadi karena aku belum menikah, itu yang membuat aku juga takut mau dipublish sekarang tuh, belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu. I see. Nah ini kan kamu udah lumayan gak begitu lama kan. Maksudnya udah lumayan lah lama. Nah ada gak sih rencana untuk ke jenjang berikutnya gitu kan, di usia-usia kayak gitu sekarang biasanya udah ditagih-tagih nih untuk menikah. Apakah ada ketakutan tersendiri dari sebuah pernikahan, atau karena belum siap aja? Iya lagi. Hah, kamu takut? Takut nikah? Aku takut sih. Kalau ditanya kan kadang suka mengelak dengan jawaban-jawaban yang diplomatis gitu. Betul. Ya. Tapi kalau ditanya jujur memang aku takut menikah. Lebih ke takut untuk apa ya? Tinggal bareng aja aku takut. Maksudnya kayak, masa sih? Aku pengen banget tinggal bareng. Tapi kalau nggak usah nikah. Jangan ya. Karena nggak tahu ya, sesuatu yang memang udah berbicara tentang komitmen itu, ini aja aku menyatukan dua kepala yang berbeda aja kan pasti susah. Proses ya, dan betul. Cara kita hidup beda banget, apalagi background aku sama partner aku juga nggak seiring berjalan gitu. Jadi ada banyak yang masih kita usahakan cocok
gitu. Jadi kalau tiba-tiba udah masuk ke tahap yang lebih serius tuh kayaknya melihat apa yang sedang terjadi dan marak terjadi. Maksudnya aku juga nggak selalu menilai dari kasus orang lain ya, tapi aku lebih ke melihat ke akunya, apakah aku udah siap gitu. Pasti nanti setelah masuk ke tahap itu ada lagi tuntutan lain, ada lagi dengan persiapan lain secara finansial, secara emosional. Ini ngomongin tentang pasangan ya, kan pasangan kamu tuh bukan orang entertainment gitu. Nah dengan kegiatan kamu, kerjaan kamu yang seperti ini terekspos sama kamera dan segala macam, suka protes nggak sih sama kesibukan sebagai selebriti artis lah gitu? Secara kan background kalian tuh berbeza. Gitu. Mungkin karena aku juga nggak kayak artis pada umumnya kali ya. Jadi kayaknya nggak beda-beda banget gitu. Mungkin kalau dengan mungkin gambaran artis yang kayak schedule-nya padat, terus yang kayaknya terlalu dikerubungi atau gimana. Mungkin aku dikerubungi kalau lagi nyanyi aja sih, tapi kalau lagi di maksudnya kayak lagi enjoy sehari-hari atau misalnya lagi keluar makan, keluar nonton atau ke tempat-tempat umum, mungkin kalau ada yang tahu juga mereka entah kenapa mereka bisa segan gitu. Mereka bisa kayak behave nggak yang kayak Citra atau apa gimana. Ya 1 banding berapa lah, nggak yang benar-benar membuat partner aku merasa terganggu juga gitu. Dan aktivitas aku sehari-hari bersosial media juga tidak membuat dia tertekan. Mungkin karena itu juga yang aku jaga selama ini kan. Maksudnya cara aku nge-branding diri aku, cara aku menjaga image aku dan lain-lain. Maksudnya hasilnya atau dampaknya ternyata terasa sekarang gitu. Untuk membuat itu gak terlalu sensasional gitu atau mengganggu. Sekarang kita ngomongin lagu ya kan, kamu seorang musisi gitu kan. Beberapa lagu kamu kan ada yang bertemakan kesedihan. Apakah lagu-lagu itu suatu bentuk perasaan diri kamu juga? Oke, kita jawabnya dengan jawaban diplomatis juga atau enggak? Boleh. Jadi, apakah lagu-lagu tadi mencitrakan seorang Citra? Bingung nggak loh? Mencitrakan sebenarnya seorang Citra. Sebenarnya kayaknya apa yang aku nyanyiin tuh juga apa yang sebagian besar orang pernah laluin juga gitu. Jadi kayak misalnya putus cinta, patah hati, kehilangan, ditinggal, meninggal atau ya sekedar ditinggal karena selingkuh. Menurut aku sebagian besar orang yang udah di usia yang udah dewasa kayaknya pernah melalui hal-hal itu ya. Dan kebetulan kalau ditanya aku, iya tentu aku pernah melalui itu. Jadi terdengar dan terasa lebih real juga ketika aku menyanyikannya. Tapi ketika membuat art piece gitu ya, masterpiece, membuat seni gitu, kayak kamu nyanyi kan gitu, kamu berharap nggak sih orang-orang itu bisa relate sama kamu walaupun sebenarnya itu cerita kamu gitu? Ada nggak sih sebagai penyanyi gitu, sebagai ertong ya kan? Kalau kamu gimana? Gitu nggak sih? Ya gue berharap sih begitu Beb, tapi nggak tahu dan nyampe apa enggak tuh. Kadang-kadang tuh yang susah kalau nyanyi lagu sedih di saat kita nggak sedih. Nah, itu gimana tuh caranya Beb? Caranya senior. Aku sampai bingung gitu, kayak apa kita ingat-ingat tapi ingat memori yang mana gitu. Karena suka bingung. Gue takutnya termanifestasi, mamanya lagi patah hati, gue pura-pura patah hati, besoknya bener-bener patah hati. Aduh, jangan. Tapi kadang-kadang aku suka kayak inget drakor aja. Kadang-kadang ya kalau aku ingat-ingat kayak sedih lagi. Jadi yang aku ingat cerita tentang si aktor ini dan si aktris ini gitu. Kadang-kadang cara aku nyiasatinnya gitu. Kalau misalnya, karena kalau benar kata kamu ya, kalau misalnya nginget ke kisah kita jadi kayak manifest gitu. Atau jadi kayak energi kita balik lagi yang kayak kemarin jadi gitu. Jadi keinget memori pahit yang pernah terjadi gitu. Jadi kayak aduh boleh yang kalau bisa figurnya yang lain dong, jangan tentang aku gitu. Nah mana gue nggak suka nonton film sedih gitu, jadi kayak apa yang mau gue sedihin ya gitu dalam hidup gue. Kayak happy terus ya? Ya alhamdulillah ya say. Nggak juga sih. Ya tapi kalau lagi senang nyanyi lagu senang lebih jarang juga lagi. Entah kenapa. Nggak, masalahnya kalau kita lagi sedih nyanyi lagu happy jadi happy. Oh gitu ya? Iya sih. Mungkin kalau aku happy karena lihat penontonnya happy. Iya. Jadi kayak entah kenapa jadi adrenalinnya atau kayak tiba-tiba happy aja gitu. Benar. Karena entertainment itu kan juga jasa kan, kita ngasih kehiburan ke mereka pas mereka juga dan joget-joget bareng juga. Penyanyi itu kan sering banget kayak ke-trigger sama penonton ya. Apapun mau penontonnya misalnya udah mulai nguap-nguap, wah kenapa nih? Iya. Kita nyanyinya kurang nih atau kenapa nih? Jadi mulai agak-agak panik gitu. Tapi kalau yang paling gampang kalau lagi
lagi sedih, nyanyi lagu sedih itu kayak nggak perlu diusah-usahain lagi sih. Betul, Kayak bener. tiba-tiba aja udah. Aku pernah juga nyanyi lagi sedih terus tiba-tiba nangis gitu. Kayak terjadi aja gitu tanpa harus menjelaskan kenapa tadi. Kayak ya udah itu adalah Kebawa emosi. kebawa emosi gitu. Nah, kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau Citra ini tuh baru ngeluarin single terbaru, saudara-saudara. Coba dong nyanyiin sedikit lagunya. Kayaknya orang-orang di Belantika Musik Indonesia udah merindukan single baru Yay deh, say. Yeay, Kan baru pulang dari Belanda. Oh Coba iya dong benar. nyanyiin dikit dong. Oke, judulnya Pernah Singgah. Oh. Jadi buat kalian yang pernah singgah di hidup aku. Adakah caranya untuk lupakannya? Karena mengapa semakin ingin lupa, semakin cinta. Apakah percuma bila mencinta kamu yang tak cinta? Terpaksa aku rela, walau relaku pura-pura. Praskon, give a big round of applause. Wow. Scholastica. Itu siapa yang iniin? Itu siapa yang nyiptain? Yang nyiptain itu dari tim produksi 360. Ada beberapa pencipta lagunya, ada namanya Mandy Robbins, terus ada Rashid namanya. Terus ada satu lagi namanya Meta Ria. Jadi mereka bertiga itu, jadi ada sebenarnya ini dari 2 lagu tapi dijadiin satu dan ternyata cocok dengan film yang di apa ya, sebenarnya kalau dibilang di film ini tuh ini adalah closure-nya. Jadi dari yang layangan putus series menuju film ini tuh kayak gongnya gitu. Apa yang akan terjadi kepada orang yang selingkuh, diselingkuhin, dan yang jadi selingkuhan. Dan anak-anaknya juga ya. Iya, maksudnya dampak dari dampak yang perselingkuhan ya, itu. benar-benar. Lagu ini menceritakan tentang apa sih? Tadi judulnya apa? Pernah Singgah. Pernah Singgah. Oh, Tentu ya. ini untuk kos-kosan kali ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang orang yang pernah singgah di hidup kita. Pengen ngasih tahu kayak apa sih yang udah pernah lo kasih di hidup gue yang akhirnya nggak bisa gue bawa ke masa depan gue gitu. Dan lagu ini juga ya mau ngasih tahu kayak ini usaha gue untuk merelakan walaupun caranya harus pura-pura gitu. Pura-pura tegar. Pura-pura dulu sampai bisa. I see. Kan gitu kan? Proses untuk melupakan dan merelakan harus pura-pura dulu. Kan yang ada 5 stage of grief itu kan. Itu gimana tuh? Pertama tuh lupa gue pokoknya intinya acceptance terakhirnya. Tapi yang pertama tuh depression deh kalau nggak salah. Iya pasti Terus ada berdarah-darah bargaining. dulu Iya, gitu. Kayak betul. harus denial dulu, harus Betul. apa dulu, harus Iya, apa. benar, Sampai ke tahap yang kayak jadi menurut gue sih kayak nggak bisa langsung tiba-tiba pura-pura lupa, tapi lebih ke pura-pura bisa aja dulu. Sampai akhirnya pasti bisa. Benar. Karena luka akan sembuh sendiri ya saya. Menurut gue kayak gitu. Nah, lagu Pernah Singgah ini lagu original soundtrack Citra yang keberapa sih? Keberapa ya? Ini mungkin 1, 2, 3, 4. Udah sering kan ya kayaknya. Iya, cuman mungkin memang ada beberapa yang kayak series, ada yang sinetron. Iya. 6, sorry. Ada yang paling banyak sih sebenarnya kayak series ya. Tapi kalau dulu kita ngomongnya FTV, tapi FTV yang bersambung. Iya. Pernah punya pengalaman seperti makna lagu Pernah Singgah gini gak sih? Atau mungkin orang sekitar ada yang pernah mengalami kejadian seperti itu? Iya. Dari Dirimu kejadian atau orang aku lain? pernah, orang lain, teman-teman pernah. Berarti gampang dong untuk menyanyikan lagu ini, untuk dapetin moodnya, untuk dapetin emosinya. Mungkin karena ini juga paketan sama film ya. Jadi gue langsung inget aja kayak kejadian apa yang terjadi dengan Kinan. Karena sebenarnya tadinya lagu ini tuh untuk suara hati Kinan. Kinan adalah yang diselingkuhin. Iya, tahu. Gitu. Kayaknya Tapi, semua orang nonton ya, Say. Iya, tapi ternyata pas lagi syuting bareng sama Anya Geraldine yang memerankan Lydia, ternyata dia ngasih tahu kalau ini juga bisa jadi POV-nya selingkuhan gitu. Kalau nonton filmnya jadi lebih
paham, oh iya lagu ini ternyata cocok. Oke, wow. Apa namanya, berarti kamu film ini, soundtrack ini cocok banget sama cerita tentang tadi. Berarti orang bisa kayak ketahuan nih ceritanya bakalan kayak gini gitu dong. Ada kisi-kisinya sedikit di soundtracknya itu? Kalau langsung tahu sih enggak ya, karena cerita filmnya bagus, asik. Promo. Support Mas Bini Setiawan. Karena waktu aku dengar ceritanya untuk menyanyikan lagu ini, jadi memang lagu ini dibuat untuk filmnya. Okay. Jadi bukan sebuah project yang terpisah, Iya, tapi memang ini adalah satu kesatuan. Jadi tapi kalau dibilang dengar lagunya langsung tahu jalan cerita filmnya, tentu enggak, karena mungkin pertama kali orang dengarnya ini pasti dari Si point of Kinan. view-nya si Kinan, dari orang yang diselingkuhin. Tapi ternyata kalau nonton filmnya jadi tahu kalau bisa semuanya lagi, Iya, benar, gitu. benar, Karena sebenarnya film ini juga mau jadi kayak pengingat gitu, bahwa kayak pikir-pikir dulu deh kalau mau selingkuh. Iya. Tapi ngomongin perselingkuhan nih, kita ngomongin tentang soundtrack kamu tadi ya, yang apa namanya, pernah singgah, ya kan? Kamu pernah nggak sih diselingkuhin? Pernah. Kayaknya semua orang pernah ya. Iya pernah. Aku pernah tiga-tiganya lagi. Diselingkuhin, Iya, dan itu menyelingkuhi. satu hal yang paling aku sesali sepanjang aku hidup gitu. Maksudnya aku pernah selingkuh. Itu hal yang, tapi kalau dibilang nyesel juga, mungkin karena I was too young ya. Kayak mungkin itu bagian dari Young aku and juga. Kayak aku pikir selama lagi masih muda kayak aku harus explore. Itu kan bahasa yang paling jadi alasan gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ya itu cukup satu kali dan kayaknya nggak boleh lagi deh, karena ya untuk menciptakan hubungan yang sehat ya. Dimulai dari kita ya dulu gak sih? Iya. Dan at least you learn lah ya kan, gitu kan, sekalian belajar, masih muda say. Di lagu ini kan ada lirik, karena mengapa semakin ingin lupa semakin cinta. Nah, kamu sendiri termasuk orang yang gampang atau susah move on nih? Pengen banget sih jawabnya gampang ya, tapi nyatanya enggak lagi. Karena mungkin Iya. terlalu cinta juga ya saya. Kalau Aku tuh orangnya nggak tahu cinta atau enggak, tapi aku tuh gampang tergantung. Jadi setelah aku sadar akan hal itu, aku mulai belajar untuk kayaknya nggak boleh harus berani sendiri gitu. Dulu kan aku nggak pernah berani tuh, yang kayak nonton sendiri, jalan-jalan sendiri. Nah, sampai akhirnya aku ketemu dengan partnernya sekarang, dia ngasih tahu kalau orang yang apa ya sebutannya, lu belum bahagia sama diri lu kalau lu belum bisa pergi kemana-mana sendiri. Kayak kalau lu belum nyaman kemana-mana sendiri, gitu. Walaupun sendiri tuh harus jadi pilihan aja ya, bukan yang kayak ya karena nggak ada pilihan kan jangan ya. Maksudnya berharapnya adalah ya harus bisa sendiri, at least biar nggak perlu apa-apa bergantung sama orang gitu. Nah, jadi kalau dulu pernah punya memori yang kayak susah lupa, mungkin karena kayak dikit-dikit, aduh jalan ini pernah aku lalui bersama dia, aduh restoran ini pernah aku makan bersama dia, aduh sendok ini kan dulu dibeliin dia, kayak hal-hal kayak gitu yang receh, yang sebenarnya jangan sampai terulang deh. kamu tuh udah cukup lama terjun di dunia tarik suara ya. Tarik ya. Dari kapan sih? Dari Idol tuh kapan tuh? Gue masih ya Allah, gue masih jelek banget. Sekarang tambah jelek sih. Aduh, you look fine. Dari kapan sih? Dari sebenarnya tuh mungkin dari jam aku tuh dulu ya, mungkin karena keluarga aku tuh suka nyanyi, jadi mungkin nggak pernah yang kayak menganggap bisa nyanyi itu sesuatu. Iya. Jadi nggak pernah Berarti yang masuk kayak Idol itu bukan batu loncatan atau kayak batu Idol tuh mungkin stage apa level gue yang batu udah kaget mungkin lebih kali ya. Karena kayak kok tiba-tiba lolos gitu, kok tiba-tiba lo kok sampai grand final gitu. Karena ya tadi maksudnya bukan kayak jadi asal-asalan juga ikut, tapi lebih ke kayak dulu nyanyi sebatas nyanyi di komplek 17-an, nyanyi di gereja atau nyanyi di komunitas kecil gitu, bukan dan bisa nyanyi itu bukan sesuatu yang kayak gue tuh bukan. Jadi nggak pernah diseriusin atau disekolahin atau dilesin gitu, dikursusin. Jadi benar-benar ikut ajang pencarian bakat itu sih dari nol. Maksudnya dari nol ilmu ya, kayak nggak banyak ilmu yang dipersiapkan untuk jadi superstar gitu atau jadi seorang penyanyi profesional, itu kayak jauh banget. Apalagi di tahun aku 2010 itu media juga belum sebanyak sekarang. Jadi pas tiba-tiba ada di TV dan setiap minggu ada di TV tuh kayak sesuatu hal yang menggemparkan sih, lumayan. Kayak itu
hal paling besar yang pernah terjadi di keluarga aku, di keluarga besar aku bahkan Di kayak kehidupanmu mungkin juga lah pasti. iya maksudnya dari yang tadinya cuman tidur siang tidur siang terus tiba-tiba harus mikirin stylist, makeup artist apa-apa dan paket untuk show gitu ya. Iya. Pernah ngerasa bosan atau jenuh gak sih jadi penyanyi atau mungkin pengen coba hal lain gitu, misal jadi pengusaha, pemain film nih? Sebenarnya karena aku tuh jadi ya selain nyanyi aku tuh suka banget film. Oke. Aku suka nonton film, aku suka mereview film, aku suka membahas film. Itu aku bisa kayak berhari-hari, bisa kayak kadang nyambung sama orang cuma gara-gara bahas film gitu. Itu membuat aku juga jadi kayak menganggap film itu tidak seremeh untuk kayak coba-coba gitu. Bukan berarti musik itu aku coba-coba juga karena aku menganggap itu remeh, tapi karena aku suka nyanyi, jadi aku menganggap ya ini sesuatu yang aku harus jaga gitu. Tapi kalau film bukan hal yang mau aku geluti, bukan karena gak berani atau gak suka, tapi karena aku segan gitu dan sungkan sih sama orang-orang yang memang berdedikasi untuk film. Kayak mereka belajar untuk menjadi how to be a good actor, director atau writer atau apapun itu. Menurut aku kayak orang tuh udah punya talentnya masing-masing gitu. Bener. Jadi mungkin hal yang bisa aku coba adalah bisnis. Walaupun nggak semuanya juga hoki ya, karena menurut aku entah kenapa sejauh ini aku beberapa kali mencoba kayak bisnis itu kayak memang belum ada yang benar-benar berhasil sih. Jadi ini masih dalam pencarian dan masih dalam proses juga untuk aku kayak pengen coba setidaknya ada hal lain yang aku bisa kerjakan gitu daripada maksudnya selain nyanyi gitu. Kalau film musikal mau nggak Ye? Aku pengen banget sih. Pengen banget kayak MD ada Indo MD. Hai tim MD. Aku penasaran sih. Aku pernah coba sih ikut salah satu teater gitu. Cuma ternyata nggak semudah yang aku bayangin ya. Jadi kalau di teater tuh kadang kita kan nyanyi itu nggak bisa kayak nyanyi di sini kita tipis-tipis aja kedengeran ya. Kalau teater kan harus semua organ dipakai. Segala gesture kita harus benar-benar berbicara gitu ya, dan harus lebar juga. Pasti ilmunya beda lagi ya. Cuman kalau ditanya pengen coba, pengen banget sih, pengen coba. Kalau ada film kesempatan. Musikal ya, film pengen musikal gitu banget. ya. Oke. Terakhir nih silakan promoin dong lagu Pernah Singgah buat Opera Squad di podcast. Hai Opera Squad, dengerin lagu Pernah Singgah. Bisa didengerin di semua platform kesayangan kalian. Mau lagi galau, mau lagi happy juga lagu ini bisa jadi teman baik kalian. Alright, semoga kalian juga mendengarkan ya, karena lagunya cuco banget. Lagunya itu tentang apa aja boleh kan ya, siapa aja, tentang yang diselingkuhin, menyelingkuhi, yang terselingkuhkan juga kan. Bingung nggak lo kan? Nah jadi jangan lupa dengerin apa tadi judulnya, Pernah Singgah. Yes. Ya itu soundtrack original layangan Putus The Movie. Oke. Thank you Citra Scholastika udah mampir di podcast Versus. Thank you for having me. Terima Semoga kasih. singlenya makin sukses. Amin. Ditunggu karya-karya terbarunya ya. Terima kasih juga buat Opera Squad yang sudah nonton podcast Versus. Jangan lupa like, share, komen video ini, and I'll see you on the next video. Bye-bye. Bye.